Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah, kali ini kita berada di salah satu makam waliullah di kota Kediri, yaitu di makamnya Syekh Wasil atau Mbah Wasil atau Mbah Syamsuddin atau Pangeran Mekah. Jadi beliau ini memiliki nama yang cukup banyak atau memiliki julukan yang cukup banyak. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, yang mana makam Mbah Wasil ini berada di tengah-tengah kota Kediri, dekat dengan alun-alun juga, dekat dengan Gumul juga. Jadi jika antum ingin berziarah ke Mbah Wasil, mungkin di map sudah ada, kalian tinggal buka GPS-nya saja. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, di sini sebagaimana seperti biasanya saya akan sedikit bercerita atau mengisahkan beliau sesuai informasi yang telah saya dapat dari berbagai sumber, baik dari literasi maupun dari beberapa percakapan saya dengan warga sekitar, yang mana Mbah Wasil ini adalah banyak sekali versi-versinya banyak sekali versi-versi tentang Mbah Wasil ini. Jadi asal usul Mbah Wasil, siapakah beliau ini, pastinya
banyak orang yang belum tahu, atau yang pasti beliau dari mana, siapa beliau, banyak orang yang belum tahu. Akan tetapi di sini saya akan mencoba mengisahkan sedikit tentang beliau sesuai informasi yang telah saya terima. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, di mana Mbah Wasil ini adalah salah satu waliullah yang berasal dari tanah Persia atau tanah Rum, kerajaan Rum, atau kalau orang Jawa dulu mengatakan ngerum. Nah, makanya beliau juga dijuluki atau dinamakan Pangeran Ngerum juga, karena berasal dari tanah Persia atau tanah Rum. Nah, jadi beliau ini pergi ke Kediri sini. Ini kalau menurut orang sini itu pada abad 11 atau abad 12. Jadi antara abad 11 dan abad 12. Dan pada waktu itu di Kediri ada seorang prabu atau seorang raja yang mungkin kita semua sudah mengenali sosok beliau, yaitu Prabu Joyoboyo. Nah, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, jadi Mbah Wasil ini bisa dikatakan periode kedua orang yang dikirim oleh Raja Rum. Jadi sebelum Mbah Wasil ini dulu Raja Rum ini mengirim 20.000 pasangan. Mengirim 20.000 pasangan dengan bersenjata lengkap untuk menaklukkan Pulau Jawa. Yang konon Pulau Jawa ini sangatlah angker sekali atau sangat wingit. Bahkan ada istilah waktu itu jalmo moro jalmo mati. Siapapun yang datang ke Pulau Jawa, orang asing yang belum dikenal, bisa dikatakan mati atau langsung mati. Entah itu diterkam binatang buas, entah itu kena apa itu kena bangsa-bangsa halus yang jahat, wallahu alam. Jadi yang jelas dulu itu ada kalimat jalmo moro jalmo mati. Nah, jadi 20.000 pasangan yang dikirim oleh Raja Rum dulu semuanya meninggal atau mati. Nah, Mbah Wasil ini termasuk salah satu periode kedua atau golongan yang dikirim oleh Raja Rum yang kedua. Nah, kemungkinan besar juga bersama dengan Syekh Jumadil Kubro, tapi wallahu alam. Nah, tapi kalau bersama dengan Syekh Jumadil Kubro, mungkin menurut sejarah yang saya tahu, Syekh Jumadil Kubro ini adalah 2 kali pergi ke Pulau Jawa. Yang pertama beliau datang tapi gagal untuk menaklukkan Pulau Jawa. Beliau kembali ke Rum untuk berdiskusi dengan Raja Rum. Nah, kembali keduanya kemungkinan seperti itu, atau yang pertama kali dengan Syekh Jumadil Kubro waktu itu. Jadi Mbah Wasil ini kemungkinan tapi wallahu alam sahabat-sahabat ya, kemungkinan orang yang dikirim kedua setelah 20.000 pasangan tadi dengan yang dikirim oleh pangeran atau Raja Rum. Nah, bertepatan pada waktu itu Mbah Wasil ini pergi ke Kediri karena beliau mendengar bahwasanya di Kediri ini ada raja yang sangat bijaksana, ada raja yang sangat sakti, dan ada raja yang sangat dikagumi banyak rakyat, dikagumi banyak warga, dikagumi oleh rakyat-rakyatnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan Sri Maharaja Joyoboyo atau Jayabaya. Ketika sampai di kerajaan Kediri, Mbah Wasil ini minta izin kepada Prabu Jayabaya untuk mensyiarkan, untuk memperkenalkan keyakinannya yaitu agama Islam ke masyarakat sekitar. Tapi pada waktu itu Jayabaya atau Prabu Jayabaya ini mengatakan orang Jawa ini sudah memiliki keyakinan. Keyakinan apa lagi yang hendak engkau
bawa, engkau ajarkan, wahai syekh atau wahai pendeta, pandita. Nah, beliau mengatakan, saya mengajarkan keyakinan tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu juga Mbah Wasil ini mempelajari suatu kitab yang menerangkan kitab falak atau kitab apa ya, intinya menerangkan tentang nujum. Tentang nujum ini sahabat-sahabat. Namanya insya Allah kalau nggak salah kitab Musyaror. Ini kitabnya. Jadi kitab tersebut dipelajari oleh Mbah Wasil dengan begitu baik dan sangat menguasainya. Dari belajar kitab tersebut atau mempelajari kitab tersebut dan kata-kata beliau, ajaran beliau, perilaku beliau, ini membuat Sang Prabu Jayabaya ini tertarik juga. Tertarik dan kagum dengan Mbah Wasil ini. Akhirnya beliau ini ingin menjadi muridnya. Akan tetapi meskipun Prabu Jayabaya ini diangkat sebagai murid atau menjadi santrinya, menjadi cantriknya Mbah Wasil, akan tetapi Prabu Jayabaya ini masih kekeh dalam pendiriannya, tidak mau meninggalkan keyakinan nenek moyangnya. Jadi beliau tetap beragama Hindu. Di samping itu juga beliau menurut sejarah, beliau termasuk ini titisan daripada Dewa Wisnu. Allah a'lam bishawab. Sahabat-sahabat MB Channel dan Beling yang sangat banggakan. Jadi Mbah Wasil ini Mbah Wasil ini adalah guru spiritual daripada Prabu Jayabaya. Nah, dari kakawin tersebut antar kitab ini dijadikan suatu rujukan oleh Prabu Jayabaya untuk membuat suatu tulisan sastra. Meramalkan kejadian yang akan datang. Makanya pada waktu itu yang kita kenal ini ada kitab Jongko Joyoboyo. Sahabat-sahabat itu. Jadi kitab Jangka Joyoboyo atau ramalan-ramalan Joyoboyo ini adalah berasal dari kitab yang telah dipelajari oleh Prabu Joyoboyo sendiri, yang dibacakan oleh Syekh Wasil. Kitabnya dipelajari terus diajarkan kepada Prabu Joyoboyo. Ini sahabat-sahabat MB Channel dan Beling yang sangat saya banggakan. Jadi Mbah Wasil ini adalah di samping beliau ini menjadi guru spiritualnya Prabu Joyoboyo, beliau juga menyebarkan agama Islam di daerah Kediri. Karena hormatnya Prabu Jayabaya kepada Mbah Wasil, sehingga Mbah Wasil ini dikasih tanah perdikan atau tanah di Sentono Gedong, yang berada di sini, untuk mengajarkan keyakinannya agama Islam ini sampai akhir hayatnya. Ini sahabat-sahabat MB Channel dan Beling. Jadi Mbah Wasil ini adalah guru spiritual Prabu Joyoboyo. Wallahu alam. Ini guru spiritualnya. Tapi kalau guru sastranya, insya Allah Empu Sedo. Empu Sedo ini adalah guru sastranya. Jadi karangan kitab atau ramalan yang ditulis oleh Joyoboyo ini menggunakan bahasa sastra kuno. Yang mana guru sastranya itu adalah Ki Sedo atau Empu Sedo. Tapi kalau guru spiritualnya itu adalah Mbah Wasil. Wallahu alam. Sahabat-sahabat MB Channel dan Beling, itulah sedikit kisah yang dapat saya sampaikan tentang Mbah Wasil. Insya Allah beliau ini adalah seorang wali, seorang waliullah yang mengajarkan
Islam di Pulau Jawa, khususnya di Pulau Kediri. Ini versi mungkin ada versi lain, karena saya mendengar bahwa hasil ini ada versi yang lain, wallahu alam. Tetapi yang saya ceritakan ini adalah sesuai versi yang saya ketahui. Oke sahabat-sahabat MB Center dan Beling, jika Anda memiliki versi yang lain silakan tulis di kolom komentar untuk sebagai ilmu pengetahuan bagi kami semuanya. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.